Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Nah, bagaimana kabar Anda semua? Baik, puji Tuhan. Ya, pada kesempatan ini saya diminta untuk melanjutkan permenungan kita tentang Bunda Maria. Ya, mungkin sudah bisa sebentar lagi tayang. Judul dari permenungan kita tentang Maria adalah Spiritualitas Bunda Maria. Ya, mungkin kemarin-kemarin kita sudah bicara tentang tema-tema yang lain berkaitan dengan Bunda Maria. Hari ini kita akan memperdalam spiritualitas Bunda Maria. Saya menyebutnya di dalam judul catatan saya adalah Maria Teladanku. Ya, kalau di situ et Yesum per Mariam, menuju Yesus melalui Bunda Maria. Saya ingin bercerita sedikit dari sejak saya dibaptis tahun 90. Ya, saya dibaptis itu pada saat saya SMA kelas 3, mau lulus SMA, karena memang saya dilahirkan bukan dari keluarga Katolik. Lalu setelah mulai dibaptis, saya mulai memperdalam iman saya tentang kekatolikan. Banyak cara saya lakukan untuk mencari dan menemukan apa sih yang sebenarnya diimani oleh seorang Katolik yang sesungguhnya. Saya mengalami pencarian, melakukan pencarian begitu panjang dan tidak banyak hal yang akhirnya saya temukan. Tetapi puji Tuhan, dari berbagai macam sumber, dari teman-teman, dari para guru, juga dari buku-buku referensi, saya akhirnya bisa belajar banyak apa itu hidup sebagai seorang Katolik. Tetapi akhirnya saya baru mengenal Bunda Maria yang akhirnya juga cukup dihormati oleh banyak orang Katolik. Bagi saya pada waktu itu saya tidak sangat memiliki devosi yang besar kepada Bunda Maria. Saya waktu awal-awal menjadi seorang Katolik itu masih menyepelekan apa sih Bunda Maria itu. Ya, kalau orang banyak mengeluh-elukan, menghormati, mungkin juga memujinya, saya sendiri belum sampai ke arah itu. Saya hanya baru mengenal saja. Tetapi ada berbagai macam peristiwa di dalam hidup saya yang kemudian membuat saya akhirnya saya harus mengatakan, oh iya, ternyata. Ya. Saya tidak menceritakan satu persatu karena pengalaman, karena ternyata setelah saya agak menyepelekan dalam tanda kutip atau tidak terlalu memperhitungkan ya, tentang Bunda Maria itu, akhirnya dalam hidup saya, perjalanan hidup saya ada beberapa peristiwa iman yang cukup penting yang akhirnya berkaitan dengan apa yang saya kenal dan saya hidupi keteladanan Bunda Maria itu di dalam hidup saya. Minimal ada 2 peristiwa penting yang saya selalu menyebutnya itu adalah sebuah peristiwa pentakostal, peristiwa yang membuat hidup saya itu mengalami perubahan. Ya. Setelah saya mengenal siapa itu Maria di dalam hidup saya ceritakan singkat saja supaya tidak panjang lebar. 2 peristiwa penting di luar peristiwa-peristiwa kecil yang lain yang pernah saya alami. Yang pertama adalah saya mengalami dulu, setelah saya jadi imam, saya seringkali diminta banyak kelompok komunitas, entah itu komunitas gereja atau komunitas tertentu, ya kelompok-kelompok tertentu, untuk mendampingi ziarah. Saya selalu mengatakan maaf, saya tidak mau. Saya mengatakan ngapain sih jauh-jauh berdoa kepada Bunda Maria aja harus ke sana kemari, di rumah juga cukup, di gereja juga sudah cukup. Ya. Ngapain harus bersusah payah? Ya. Seringkali alasan saya begitu, ya karena memang saya dengan sadar saya boleh mengatakan bahwa saya kurang berdevosi kepada Bunda Maria pada waktu itu. Ya, banyak kelompok yang saya tolak itu merasa kecewa. Duh, Romo kok nggak mau ya, padahal kita mengharapkan Romo mendampingi kelompok ziarah. Saya seringkali saya tidak bersedia untuk mendampingi kelompok ziarah. Ya, sampai hari ini memang juga ada beberapa kelompok beberapa tahun yang lalu, entah itu ke luar negeri atau di ziarah ke dalam negeri juga saya mengatakan tidak. Tetapi setelah itu juga, setelah saya memiliki pengalaman yang cukup berharga tentang Maria, saya sekarang harus banyak mempertimbangkan kalau saya harus menolak mereka. Ya, meskipun ada beberapa
kelompok atau beberapa acara ziarah yang belum saya terima, terutama ziarah ke Yerusalem. Saya sudah menolak berapa kali kesempatan untuk ke sana, meskipun saya belum pernah ke sana. Tetapi saya berpikir bahwa saya itu termasuk orang yang tidak mau diatur dengan jadwal tour guide. Ya, kalau ziarah harus hanya mencolok sana mencolok sini, saya dulu pernah cerita, saya memang tidak suka. Kalau saya mau berziarah, saya harus sungguh-sungguh bahwa di dalam ziarah itu saya harus memplanning acara dengan sebaik mungkin agar ziarah ini tidak menjadi sia-sia, tidak hanya sekedar wisata, tidak hanya sekedar lihat sana sini, selfie sana sini dan sebagainya, tetapi benar-benar mengalami peristiwa iman di tempat di mana saya akan menimba kekuatan spiritualitas. Ya, keluar dari itu dua pengalaman penting yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman pertama itu pada saat suatu saat itu saya akan mengadakan perjalanan menuju kota Padang karena ada semacam ada kegiatan. Saya menuju ke Padang, ternyata penerbangan saya itu terlambat karena waktu saya check-in dengan mesin check-in itu mesinnya rusak. Akhirnya saya mengalami keterlambatan penerbangan, harusnya menuju ke Padang siang hari. Pada waktu itu waktu di tempat check-in saya terlambat. Akhirnya saya harus ke customer service, saya menanyakan apakah penerbangan saya ini bisa diganti dengan penerbangan berikutnya. Mereka mengatakan boleh saja Pak, silahkan dicek saja jadwal penerbangannya, yang ada seat yang kosong, nanti masuk saja ke tempat check-in lagi, tinggal tukar jadwal. Saya mengatakan apakah dipungut biaya lagi? Tidak. Dia mengatakan begitu. Lalu akhirnya saya senang, saya ke sana, lalu di tempat check-in itu dia mengatakan, Pak, penerbangannya lagi itu ada baru 2 hari ke depan. Waduh, saya harus nunggu 2 hari lagi, di sini nggak mungkin. Akhirnya saya cepat-cepat mencari alternatif untuk mencari tiket baru, dan saya akhirnya membeli tiket baru maskapai yang berbeda. Lalu saya di sana, saya ternyata tidak bisa penerbangan langsung karena maskapai itu menuju ke Padang itu harus melalui 2 bandara. Pertama harus menuju ke Pekanbaru dulu, kemudian dari Pekanbaru baru menuju ke Padang. Waduh, saya harus bersusah payah nih, saya harus beli 2 tiket. Nah, biayanya juga saya pikir cukup besar. Akhirnya saya berdoa dalam hati, aduh Tuhan, gimana nih saya jadi kancilan di tempat ini, nggak mungkin saya menunggu 2 hari lagi, saya harus berangkat hari ini juga. Akhirnya saya datang lagi ke maskapai yang lain, dia mengatakan yang sama, ternyata maskapai itu juga melakukan penerbangannya juga harus 2 kali penerbangan. Saya mengatakan ya sudah nggak apa-apa, kalau hari ini ada penerbangan ke mana dulu, sehari ini itu ada ke Pekanbaru, sore hari jam 3 berangkat, nanti Pekanbaru baru ada penerbangan ke Padang itu besok pagi jam 9. Saya pikir kalau ini yang harus saya lakukan, ya sudah. Jadi saya beli 2 tiket, saya berangkat ke Pekanbaru. Di Pekanbaru saya sampai di Pekanbaru itu sore hari, pukul 6 sore. Kemudian saya mencari penginapan dekat bandara supaya besok pagi saya tidak terlambat. Lalu pada malam setelah saya mandi, beberes dan sebagainya, malam hari saya berdoa, saya kepikir bahwa besok pagi saya berangkat jam 9, saya masih ada waktu untuk bisa ke gereja, tapi saya nggak tahu Pekanbaru ini kayak apa, gerejanya di mana yang terdekat dan sebagainya. Akhirnya saya tanya ke resepsionis kan nggak tahu, karena mereka bukan orang Kristen. Lalu mereka mengatakan, Pak, besok minta tolong saja sopir taksi, kadang-kadang supir taksi itu tahu banyak tempat gitu. Lalu saya mengatakan oke, besok pagi saya akan cari taksi dan menanyakan ke mereka untuk mengantar saya. Jam 4 pagi saya sudah bangun, saya mempersiapkan diri untuk bisa misa pagi, saya menuju, ternyata supir taksi yang saya tunggu nggak datang-datang. Akhirnya saya udah agak resah, waduh gagal nih saya misa pagi. Akhirnya saya kepikir ya udah cari ojek saja. Ada tukang ojek yang dekat situ, saya samperin, lalu saya mengatakan, Pak, bisa nggak tolong saya antar ke gereja terdekat. Gereja apa, Pak? Gereja Katolik. Ya. Lalu saya diantar, dia mengatakan, oh saya tahu Pak, di sana ada. Ya. Wah, dia dengan penuh kepercayaan diri mengatakan, saya tahu. Saya diantar, ternyata muter-muter nggak ketemu juga. Ternyata dia nggak ngerti gereja Katolik itu di mana. Lalu saya mengatakan, Pak, sebenarnya tahu nggak sih? Saya sih tahu, tapi kok lupa ya Pak, tempatnya di mana. Namanya itu nggak tahu Pak. Lupa dan nggak tahu itu bedanya tipis, saya bilang begitu.
Ya sudah, sekarang cari orang saja. Kebetulan lewat pasar, ada 2 ibu-ibu yang pulang dari pasar, mau menyeberang, saya samperi lalu saya bertanya ke mereka, Bu, tahu nggak gereja Katolik itu di mana? Gereja Katolik Pak, itu tinggal lurus ke sana, itu ada gereja Santo Paulus, itu gereja saya. Karena saya jemaat di sana. Wah, puji Tuhan, ternyata mereka orang Katolik, tapi saya nggak mengatakan saya imam. Lalu saya cepat-cepat ke tukang ojek, Pak, cepat diantar ke sana, takut terlambat. Saya sampai di sana, saya mau masuk ke pintu, saya dengar suara, sudah Bapak kami. Ya ampun, masa saya misa pas Bapak kami, malu-maluin ya. Seorang imam mau ikut misa, sudah terlambat pas Bapak kami lagi. Gitu. Sebentar lagi komuni lagi. Gitu. Ya sudah saya mengurungkan diri untuk masuk, sudah saya hanya menikmati suasana gereja itu, saya tanya lagi ke ojek ini, ojek motor. Pak, tahu nggak gereja lain selain di sini? Sebenarnya ada sih Pak yang dekat penginapan Bapak tinggal itu. Di mana? Di sana, dekat rumah sakit. Tahu gitu dari tadi. Ya, kenapa saya dibawa muter-muter ke sini? Ya. Kayaknya diantar, ternyata betul. Ternyata dekat penginapan, nggak terlalu jauh. Ya kurang lebih 10 menit lah. Ternyata saya sampai di situ dekat rumah sakit Santa Maria. Gerejanya namanya Santa Maria Fatima. Ya. Saya ingat, loh saya kan tugasnya di gereja Santa Maria Fatima Lembang ya waktu itu. Lalu ini kok mirip dengan, saya pernah tugas di gereja Santa Maria Fatima Lembang waktu itu. Nah, lalu saya baru saja pindah ke Bandung. Lalu saya masuk ke gereja itu, ternyata gerejanya itu 2 lantai, saya salah masuk. Saya masuk, saya dilihatin banyak orang sedang berdoa. Loh kok ini kok bukan misa ya? Kok yang mimpin ada orang berjubah tapi masih muda. Lalu mereka berdoanya bukan doa misa, ini kayaknya doa rosario ya. Ya lalu saya duduk agak ke pinggir, mereka berdoa sambil melototin saya. Ini orang asing nih ngapain nih? Gitu. Lalu saya pikir, waduh saya salah masuk nih. Saya pelan-pelan mengundurkan diri, ya keluar dengan malu. Ya. Lalu saya lihat sana sini nggak ada orang, satpam juga nggak ada. Saya dengar ada suara nyanyian di atas, saya langsung ke atas, ternyata misanya di atas di lantai 2. Saya ikut misa di sana dan setelah selesai misa, saya turun. Pada saat itu saya tidak ingin cepat-cepat pergi dari gereja itu. Setelah saya ikut misa, saya merasa bahwa mengalami ketenangan hati. Ya, saya 2 hari itu saya mengalami kepanikan, emosi dan sebagainya karena kecewa, karena tertinggal pesawat dan sebagainya, berkecamuk gitu. Lalu perjalanan terhambat. Akhirnya saya ngerasa tenang di situ. Ini saya berkeliling, saya ingin berkeliling mengelilingi gereja di situ, gereja Santa Maria Fatima. Lalu dari ke samping saya ternyata melihat sebuah taman doa di sana. Taman doa, saya mau masuk ke situ, ternyata taman doanya masih digembok, masih dikunci karena ada pagar besinya. Saya tengok sana tengok sini, nggak ada orang. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk dengan cara memanjat pagar. Ya pagar besi ya. Ya sudahlah kayak maling ya. Tapi saya nggak mau mencuri, saya hanya ingin berdoa di dalam saja. Saya tengok sini nggak ada orang, saya cepat-cepat lompat. Lalu saya menuju ke patung Maria cukup besar di sana. Saya berlutut di situ, saya berdoa. Tidak ada kata doa yang keluar dari mulut saya, yang keluar hanya air mata pada waktu itu. Terus menerus mengeluarkan air mata dan saya merasa bahwa ada sesuatu hal di dalam hati saya yang ingin saya ungkapkan tetapi tidak terungkap. Ya. Beberapa waktu saya merasa sudah cukup, akhirnya saya keluar, puji Tuhan pas saya keluar itu pintu masuk ke taman doa itu sudah dibuka. Ya mungkin security-nya lihat, loh sudah ada orang di dalam nih, bagaimana bisa masuk. Ya mungkin ada malaikat yang masuk tanpa harus melalui pintu mungkin ya, dia merasa begitu ya. Dia tidak mencurigai saya. Saya langsung keluar ke tukang ojek itu dan saya diantar pulang ke penginapan. Saya merasa bahwa ini pengalaman berharga bagi saya. Ternyata suatu saat saya harus berjumpa dengan Bunda Maria di tempat yang cukup jauh, ya, di Pekanbaru. Lalu saya pulang, saya tidak ceritakan perjalanan berikutnya, meskipun ada peristiwa rohani yang lain yang saya temukan di Padang, tapi saya tidak ceritakan. Lalu saya pulang ke Bandung, setelah beberapa hari saya ke Padang, lalu sampai di rumah, saya tinggal di Wisma di Bandung, lalu saya masuk, karena itu baru proses perpindahan beberapa minggu,
saya kemudian masih bongkar-bongkar kardus saya, barang saya. Lalu di dalam kardus itu ternyata saya membuka ada bungkusan kecil, saya buka, ternyata itu isinya patung Bunda Maria. Dan patung Bunda Maria itu saya ingat persis, itu adalah replika patung yang saya temui di Pekanbaru. Patung Bunda Maria yang sama persis yang sampai hari ini masih saya simpan. Saya merasa, loh kok patung ini ada di kotak, di kardus saya. Saya ingat-ingat patung ini dari mana ya, saya beli di mana atau diberi siapa. Sampai hari ini saya belum menemukan. Tapi saya mengatakan puji Tuhan mungkin ini peristiwa iman. Akhirnya mulai dari situ saya merasa bahwa Bunda Maria itu tidak imajinatif, ya, bukan ilusi atau bukan bukan halusinasi, tapi bahwa Bunda Maria itu sungguh nyata bagi hidup saya. Akhirnya mulai dari situ saya mulai mengenal Bunda Maria, saya mulai senang dengan berdoa rosario, saya mulai senang dengan dengan berziarah ke tempat-tempat ziarah, terutama ziarah-ziarah Gua Maria. Itu yang pertama, itu pengalaman rohani pertama. Yang kedua, pada tahun 2015 saya menderita sakit cukup serius. Saya tidak ceritakan detail. Di hari yang kelima saya opname di Rumah Sakit Boromius, saya sedang dalam keadaan sekarat. Memang saya tidak diperbolehkan untuk turun dari tempat tidur, dari apapun itu dilakukan, aktivitas dilakukan di tempat tidur. Ya, lalu saya merasa bahwa saya ingin, karena nggak terbiasa, saya sudah 5 hari nggak keisi sedikit nutrisi sama sekali, minuman apalagi minuman. Ya, saya lihat minuman air putih saja sudah mual. 5 hari saya tidak keisi apa-apa, hanya melalui infus saja. Saya sudah sangat lemah, lalu saya berpikir bahwa mungkin ini sudah hari saya mungkin sudah waktunya untuk pulang. Tetapi pada saat itu, pada sore hari saya ingin ke belakang, ke kamar mandi, tidak ada orang, saya memaksa diri untuk turun sendiri tanpa sepengetahuan perawat. Lalu saya berjalan tertatih-tatih menuju ke kamar mandi, kamar mandinya saya tutup. Belum saya duduk di kloset, saya sudah mau pingsan. Lalu kebetulan pas saya mau jatuh itu, tangan saya itu langsung meraih bel di kamar mandi itu. Dari bunyi belnya, lalu saya didatangi perawat mau menolong saya. Untung pintunya belum sempat saya kunci, jadi perawat itu bisa membuka pintu kamar mandi dan saya dikeluarkan dari kamar mandi, dipapah untuk kembali ke tempat tidur. Pada saat saya sampai di tempat tidur, disitulah saya mengalami ekstase, ya, artinya sudah kehilangan kesadaran, lalu nggak tahu yang terjadi apa. Beberapa waktu kemudian saya mulai sadar, tangan saya itu ternyata menggenggam erat pinggiran tempat tidur di bed saya, erat gitu, dua-duanya, kiri kanan saya pegang begini, mungkin karena habis pingsan. Kemudian tangan kanan saya ini ngerasa ada gerenjel-gerenjel, tahu ya gerenjel-gerenjel bahasa Jepang. Ya, ada sesuatu yang mengganjal di tangan kanan saya. Kemudian saya mulai menyadarkan diri, sadar, lalu saya toleh ke sebelah kanan, tangan saya buka, ternyata di pegangan tempat tidur saya itu ada rosario yang dililitkan. Padahal sebelumnya saya nggak pernah menaruh rosario itu di situ. Saya tidak tahu siapa yang menaruh rosario itu di sana. Akhirnya saya ambil rosario itu, saya pakai untuk berdoa kepada Bunda Maria. Saya berdoa terus-menerus, minta perlindungan dan sebagainya. Lalu rosario itu saya taruh kembali, saya lilitkan, lalu saya pegang erat sambil saya bawa tidur. Akhirnya saya pingsan lagi. Itu pengalaman yang bagi saya menjadi berharga. Sampai dengan hari ini saya merasa bahwa rosario kayu itu menjadi kekuatan luar biasa, dan puji Tuhan setelah itu saya kembali dapat pulih. Ya, saya sadar bahwa sakit saya tidak sembuh, tetapi saya diberi pemulihan, saya masih diberi waktu. Itu saja yang bagi saya penting. Sakit saya mungkin tidak sembuh, tapi saya masih diberi waktu. Ya.
Dan bagi saya waktu itu yang menjadi penting, bukan soal sembuhnya yang penting bagi saya. Ya, akhirnya sampai dengan hari ini saya mengatakan bahwa pengalaman Bunda Maria itu menjadi penting. Tetapi lebih penting dari itu, pada saat saya tadi menyadari bahwa saya menggenggam rosario, saya mengalami ekstase, mengalami perjumpaan, saya didatangi oleh dua sosok perempuan yang mulai saya kenal. Pada saat itu setengah sadar saya mengalami bahwa saya didatangi dua sosok perempuan. Mungkin di gambar itu ada, ya. Tapi ini bukan gambar yang sesungguhnya, tapi saya hanya mengekspresikannya dengan gambar di layar itu. Pada saat itu saya melihat ada dua sosok perempuan yang pelan-pelan saya amati dengan sungguh-sungguh. Yang satu itu adalah, menurut saya pada waktu itu adalah, menurut refleksi saya adalah Bunda Maria, meskipun saya belum pernah berjumpa secara langsung, tapi saya merasa bahwa ini yang satu Bunda Maria, yang satu itu seorang perempuan yang sangat-sangat saya kenal. Dia adalah almarhum ibu saya. Ibu saya sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Lalu saya merasa bahwa dua sosok perempuan ini mendatangi saya pada saat saya menggenggam rosario itu. Lalu saya tidak bertutur kata, saya hanya kemudian mencoba untuk mengulurkan tangan. Ya, saya pada waktu itu mengharapkan sekali bahwa tangan saya diraih dan saya diajak untuk pulang. Saya sudah ingin pulang pada waktu itu. Dalam hati saya merasa bahwa, Ibu, bawalah aku pulang. Ini sudah saatnya aku berkumpul denganmu. Ya. Memang relasi saya dengan ibu saya itu sangat-sangat dekat. Pada saat itu, akhirnya saya merasa bahwa pada saat saya mengingat, ternyata dua perempuan ini tidak mengabulkan. Tapi mereka dengan senyuman, mereka kemudian pelan-pelan menjauh dari saya. Dan mereka hilang begitu saja. Akhirnya saya mengatakan, loh kok segitunya ya? Saya akhirnya harus ditinggalkan seorang diri pada waktu itu. Akhirnya setelah saya sembuh, saya kemudian merenung terus. Lalu saya berpikir, sebenarnya ini apa sih maknanya bagi hidup saya? Akhirnya saya menuliskan sebuah kata-kata, ya sampai hari ini menjadi kekuatan, menjadi moto rohani saya. Kata-katanya ada di situ. Ibuku datang tidak membawaku pulang, tetapi memintaku terus berjuang. Dan itu yang bagi saya menjadi kekuatan iman. Ya, kenapa akhirnya saya belum pulang pada waktu itu? Karena ibu saya mungkin mengharapkan, ini belum waktumu. Ini kamu masih punya waktu untuk berjuang. Berjuang dulu. Perjuanganmu belum berakhir. Ya, itu yang kemudian menjadi penting. Akhirnya dua peristiwa itu menjadi peristiwa rohani bagi saya dan menjadi peristiwa pentakostal, pengalaman yang mengubah. Saya kemudian terus-menerus berusaha mencari apa itu makna hidup. Bagi saya, hidup itu bukan soal lamanya. Kalau orang hidup lama tetapi enggak berguna untuk apa? Artinya saya kemudian berpikir bahwa hidup itu bukan soal lamanya, hidup itu soal maknanya. Kalau hidup bisa membahagiakan orang lain, dan itu makna hidup yang sesungguhnya. Orang pintar bukan orang yang tahu banyak hal, dan ini menjadi saya pegang, ya, bahwa kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya. Saya melihat bahwa hidup Yesus itu mempermudah ajaran iman, ajaran hukum Taurat itu bagi orang Farisi, orang Saduki, ya, ahli-ahli Taurat itu menjadi ajaran yang sulit untuk dilakukan. Tapi bagi Yesus, hukum Taurat itu adalah hukum yang sederhana. Hari ini Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa inti dari keseluruhan hukum kitab suci adalah kasih. Itu saja, sederhana itu saja. Ya. Maka orang berpikir bahwa kitab suci itu susah, kitab suci itu panjang, kitab suci itu rumit. Tidak untuk Yesus. Yesus menyederhanakannya dengan kata-kata emas. Seluruh ajaran kitab suci itu bersumber pada kasih. Begitu juga dengan Bunda Maria. Bunda Maria itu adalah perempuan sederhana.
Dia bukan perempuan yang berpendidikan tinggi. Dia adalah seorang kampung yang sederhana, tetapi dipilih Tuhan di dalam kesederhanaannya. Karena apa? Karena dia mampu menyederhanakan ajaran-ajaran yang rumit itu di dalam kisah hidupnya yang sangat sederhana dan sangat inspiratif. Maria adalah tokoh beriman yang mengalami berbagai macam masalah sulit dan pelik serta rumit, tetapi dia mampu menyederhanakan masalah-masalah yang berat itu di dalam sikapnya yang sederhana. Sikap Maria yang sederhana itu banyak, maka Maria itu diberikan julukan yang sangat banyak. Ya. Saya mencatat ada beberapa yang nanti bisa ditayangkan satu persatu. Saya membuat sebuah catatan. Yang pertama, ya, itu catatan di pengantar saja bahwa Maria itu mengalami apa yang disebut dengan transformasi hidup. Maria menghayati imannya akan Allah, akan panggilan Allah, agar dia ikut serta di dalam karya keselamatan dan menjadi ibu Yesus. Itu bukan persoalan yang mudah. Bagi Maria itu persoalan yang rumit dan sulit, tetapi dia akhirnya menyederhanakan dengan satu kalimat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan ini menjadi pernyataan yang luar biasa, pernyataan emas Maria, dan ini adalah menjadi pernyataan yang membuat dia mengalami transformasi iman. Maria adalah contoh seorang beriman yang mengalami transformasi, mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup melalui peristiwa-peristiwa sederhana dan akhirnya menjadi peristiwa besar di dalam hidupnya. Ada beberapa sikap yang dimiliki oleh Maria, ya bisa dilanjutkan tayangannya. Yang pertama, penuh iman. Tadi saya sebut pernyataan Maria yang spektakuler, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," menjadi pernyataan penuh iman yang spektakuler, karena ini yang kemudian menjadi awal permulaan Maria itu dipilih Tuhan dengan sangat serius menjadi seorang penentu di dalam karya keselamatan. Ya, salah satu penentu di dalam karya keselamatan. Lalu yang kedua, Maria memiliki sikap atau memiliki prinsip hidup yang sangat kuat. Dia memiliki ketegasan di dalam mengambil keputusan. Dia bukan orang yang lama untuk mengambil keputusan. Dia bukan orang yang menghitung atau mempertimbangkan sana sini dengan pertimbangan yang panjang. Kalau itu kehendak Tuhan, dia memiliki prinsip yang kuat di dalam mengambil keputusan. Kalau ini sudah kehendak Tuhan, saya katakan iya, dan ini prinsip yang sangat kuat. Yang kedua, Maria itu memiliki prinsip penuh empati. Ya, Maria itu menunjukkan empatinya kepada banyak peristiwa dan juga banyak orang. Kita masih ingat peristiwa perkawinan di Kana, bagaimana Maria itu ikut berempati, bagaimana rasanya kalau saya sedang memiliki hajatan, lalu persediaan anggur untuk tamu itu habis. Dia merasakan betapa sulitnya yang punya hajat ini. Akhirnya dia berpikir dengan empatinya untuk meminta Yesus melakukan sesuatu. Penuh empati ini menjadi kekuatan rohani Bunda Maria yang perlu kita teladani. Yang ketiga adalah kerelaan untuk berkorban. Maria pada saat mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," lalu dia mengandung tanpa berhubungan intim dengan Santo Yusuf. Dia harus memiliki konsekuensi dan resiko berat di dalam hidupnya, mengalami perjalanan berikutnya, harus mengungsi ke Yerusalem dan sebagainya, akhirnya melahirkan di kandang ternak dan sebagainya. Itu perjalanan hidup yang panjang dan penuh pengorbanan. Hidup sederhana yang penuh pengorbanan yang harus dihidupi oleh Maria, dan dia hidupi dengan komitmen. Yang keempat adalah dia memiliki komitmen dalam kasih yang cukup kuat. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada putranya, dan kasih kepada orang lain. Dan saya mengatakan bahwa Maria itu adalah teladan dari seorang ibu. Ya. Maka sangat pantaslah kalau Maria itu akhirnya memiliki gelar sebagai Bunda Allah. Ya, karena keibuannya dapat mengayomi kehidupan orang kebanyakan. Orang yang mengagumi Tuhan, orang yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, akhirnya di bawah perlindungannya. Ada ungkapan De Maria Nunquam Satis. Maria tidak
tidak pernah cukup diperbincangkan atau diperdebatkan, karena hidup Maria yang inspiratif itu mengandung kedalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman-pengalaman saya yang sederhana, yang kecil tadi yang saya ceritakan sebagian itu adalah pengalaman yang sangat-sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan hidup Maria yang luar biasa. Bunda Maria dengan banyak gelar yang diberikan oleh gereja menjadi sosok teladan yang unggul. Dia adalah seorang beriman sejati karena dia adalah seorang perempuan yang bijaksana, ibu yang murah hati. Dia adalah seorang perempuan penolong karena dia seringkali menolong banyak orang, terutama sampai dengan hari ini melalui devosi kepada Bunda Maria banyak orang dibantu untuk ditolong di dalam doa-doanya. Dia adalah seorang ibu pelindung, dia melindungi gereja sampai hari ini sehingga gereja tetap eksis, gereja masih hidup, gereja masih mengalami perjalanan dinamika berziarah dan juga masih mengekspresikan iman dengan luar biasa. Dan itulah yang disebut dengan spiritualitas Bunda Maria. Maria adalah sosok beriman, sosok perempuan yang luar biasa dan sosok ibu pelindung. Ya, saya percaya bahwa Anda semua juga punya pengalaman-pengalaman pribadi tentang Bunda Maria dan ini boleh menjadi kisah Pentakostal kita masing-masing. Semoga memang peristiwa Bunda Maria ini menjadi peristiwa iman yang terus-menerus kita gali, tidak cukup hanya tiap tahun kita peringati dan kita perdalam dengan doa rosario harian, tetapi doa rosario itu membawa efek apa bagi kehidupan rohani saya. Kalau saya berdoa berdevosi kepada Bunda Maria, apakah iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, iman saya semakin diperdalam di dalam Yesus, dan itu adalah tujuan iman yang sesungguhnya. Per Mariam menuju kepada Yesus. Melalui Bunda Maria kita sampai kepada Tuhan kita. Ya, untuk mengakhiri renungan ini, kalau boleh saya mengekspresikan renungan saya dengan sebuah lagu, boleh? Berapa lagu? Satu saja ya. Ya, saya nyiapkannya cuma satu. Teksnya itu ya. Saya percaya bahwa ya dalam perjalanan hidup saya datang tidak membawa apa-apa, tapi dengan tidak membawa apa-apa, saya hanya membawa keikhlasan saya untuk mengabdi Tuhan. Saya boleh mengalami cinta Tuhan itu menjadi luar biasa. Musiknya harus pakai handphone, jadi harus siapkan dulu. Ya, judulnya adalah Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Boleh nyanyi bersama-sama ya. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Di akhirnya saya mengatakan, jadilah padaku seperti yang Engkau ingini Tuhan. Terima kasih.